Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Karena saya membuat video ini di malam hari ya. Salam kenal, saya Adi Setiawan. Kali ini saya ingin sharing tentang tips bagaimana menulis ya opini di media massa, atau kurang lebih trik atau cara-cara begitu ya untuk menulis opini di media massa. Oke, sejak awal sebenarnya saya merasa belum pantas untuk sharing ini karena belum banyak tulisan saya di opini ya. Tapi okelah, karena ilmu, maka saya ingin sharing apa yang saya ketahui. Sebenarnya saya banyak belajar dari salah seorang penulis yang cukup ternama di Kalimantan Barat. Beliau Bapak Dr. Aswandi yang baru saja wafat pada tanggal 22 Januari 2022 kemarin. Beliau adalah seorang dosen di FKIP Universitas Tanjung Pura, juga penulis. Ada 19 judul buku ya sudah terbit, dan 1 judul buku sedang dipersiapkan. Beliau juga ketua forum literasi membaca dan menulis Provinsi Kalimantan Barat, dan masih banyak lagi peran yang beliau ambil selama beliau hidup. Ada beberapa judul yang beliau telah tulis ya. Dari 19 judul itu saya bersyukur dilibatkan oleh beliau, baik di sisi penyuntingan maupun di tata letak serta desain cover. Dan dari situ selama berproses berinteraksi dengan beliau, saya banyak belajar. Mudah-mudahan di video kali ini saya bisa berusaha ya untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan dari belajar selama berinteraksi dengan beliau, khususnya tentang menulis opini ya. Karena sebagian besar buku-buku beliau ini cukup banyak dihasilkan dari yang sifatnya opini gitu, dan ditulis di media massa. Oke, ini ada beberapa judul buku, dan ini judul terakhir ya yang belum sempat diterbitkan. Insya Allah akan terbit sebelum bulan Mei 2022 ini. Kenapa bulan Mei? Karena Mei itu hari ulang tahun beliau, dan beliau pesan semasa sakit itu bahwa bukunya harus di launching pada tanggal kelahiran beliau ya. Buku tersebut berjudul Lonceng Kematian Pendidikan. Oke, ini salah satu tulisan saya yang dimuat di Pontianak Post di rubrik opini ya, tentang berpulangnya guru sejati. Ini yang saya tulis tentu tentang beliau, tentang bagaimana karakter beliau, dan ini sifatnya adalah opini karena interaksi itu tulisan ini ya murni dari saya begitu ya, interaksi saya dengan beliau. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana menulis opini di media massa, terlebih dahulu ada baiknya kita flashback dulu ya tentang apa itu sebenarnya opini ya. Apa itu sebenarnya opini? Sering sekali kita pelajari, dan para penonton, bapak ibu ya, ibu-ibu khususnya kali ini ya banyak sudah tahu lah ya, kita sudah belajar banyak apa itu opinion atau opini ya. Secara singkat, opini itu memang sifatnya pendapat ya, pikiran, bisa juga pendirian. Itu dari si terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun di dunia penulisan, opini biasa dikenal dengan istilah tulisan ilmiah populer. Kenapa ilmiah populer? Di sini ada penjelasannya ya. Kenapa dia disebut ilmiah populer? Karena tulisan tersebut ya meskipun berupa pendapat, argumen, ide yang dituliskan dalam bentuk ilmiah. Artinya apa? Perlu ada dukungan data yang jelas ya. Bukan sembarang menulis, bukan hanya berdasarkan dirinya saja, karena itu akan bersifat subjektif ya. Tapi kalau tulisan kita ini didasarkan oleh data, data kan bisa berupa angka, bisa berupa kutipan atau apa pernyataan begitu ya, pernyataan tokoh itu bisa juga ya, bisa data atau gambaran dari suatu daerah. Tapi umumnya emang data berupa angka yang bisa kita tunjukkan, atau fakta-fakta yang bisa kita tuliskan gitu ya, atau bahkan hal-hal umum yang memang dirasakan oleh sebagian pembaca atau sebagian orang. Kemudian data-data tersebut yang sifatnya ilmiah disajikan dengan cara yang menarik, tidak monoton. Kenapa ya? Kan bosan tentu kalau monoton
penulisan ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh semua golongan. Jadi kata kuncinya, dia ini meskipun argumen, pendapat, pikiran ya disajikan dalam bentuk yang lebih mudah, tapi berdasarkan data-data ilmiah. Jadi bukan sesuatu yang tidak berdasar, kurang lebih begitu. Dikemas sebaik-baiknya agar bisa dibaca semua golongan. Maka dikenal dengan istilah tulisan ilmiah populer. Seharusnya semua bisa membaca. Meskipun ada beberapa opini itu yang mengangkat tema-tema khusus begitu ya, tapi kan semua kurang lebih sebagian besar pembaca itu bisa memahami dengan baik, atau setidaknya bisa tertarik dengan isu atau tema yang sedang kita bahas di opini tersebut gitu ya. Apa saja kira-kira persiapan untuk menulis opini? Jadi karena temanya adalah opini, saya pun menuliskan ini. Persiapan inilah sifatnya opini saya, tentu berdasarkan pendapat beberapa ahli ya yang sudah saya rangkum. Kali ini saya tidak mencantumkan dasar yang begitu banyak, saya buat lebih ringkas ya. Jadi yang perlu disiapkan apa? Yaitu pertama kali, kalau berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan apa yang saya tanya kepada Dr. Aswandi itu, yang pertama adalah kita harus tahu tujuan dari apa yang akan kita tulis itu, atau kalau bahasanya mudahnya niat menulis opini tersebut apa, niatnya apa. Nah, kita tanyalah kepada diri kita, tujuannya apa. Bagi seorang guru menulis tentang bagaimana metode pembelajaran yang menarik, yang asyik di masa pandemi COVID-19. Tujuannya apa? Tujuannya satu, bisa mengaktualisasi diri sebagai seorang guru. Tujuannya kedua, bisa berbagi kepada pembaca yang khususnya para guru misalnya ya. Atau bisa juga berbagi kepada semua orang tua yang memiliki anak, karena pembelajaran selama pandemi cenderung belajar secara daring, yang itu dilakukan dari rumah masing-masing gitu ya. Atau bahkan ada tujuan lain, misalnya tujuannya ya biar heboh saja, lalu booming atau terkenal, itu memungkinkan. Jadi tujuan itu tergantung ke kita masing-masing. Atau tujuan karena insentif yang akan didapat, itu bisa juga ya. Dan wajar-wajar saja misal ada yang berpikiran seperti itu ya, tapi sekali lagi perlu ada tujuan. Yang dimaksud di sini tujuan penulisannya itu untuk apa, kurang lebih begitu ya. Lalu ada motivasi, saya gabungkan saja ya, tujuan dan motivasi. Motivasinya apa? Motivasi kan kita tahu ya, ada intrinsik atau ekstrinsik gitu ya, kurang lebih. Jadi ada yang dari dalam diri kita, ada motivasi yang dari luar. Motivasi dari diri ya tadi kurang lebih contohnya ingin berbagi, ingin sharing, ingin eksis ya, karena mungkin diakui sebagai seorang penulis sehingga harus ingin mempertahankan, kurang lebih itu kan dari diri ya. Kemudian ada yang sifatnya pengakuan atau motivasi eksternal dari luar diri. Bisa saja tadi opini tersebut tanda kutip by request misalnya, karena yang merequest tadi tidak pandai dalam menulis opini misalnya ya, itu bisa saja. Atau ada eksternal lain, kalau tadi saya contohkan ada insentif, ada apa, itu kan eksternal. Jadi perlu dibaca dulu, diidentifikasi dulu, dicek dahulu kira-kira tujuan kita untuk menulis, dalam menulis itu apa gitu. Motivasinya juga apa. Kita tidak berbicara motivasi baik dan buruk kali ini ya, tapi saya ingin secara umum saja, motivasi itu perlu dicek dahulu sebelum kita menulis. Yang kedua yang perlu kita siapkan sebelum menulis opini juga adalah kemampuan dasar menulis. Kebetulan video ini saya buat untuk komunitas yang sudah melahirkan buku-buku ya, itu berarti sudah memiliki kemampuan dasar menulis yang cukup baik dan tinggal dilanjutkan. Meskipun menurut informasi yang saya dapat, buku-buku tersebut memang belum atau tidak bersifat opini ya, tapi lebih ke penulisan karya bebasnya begitu ya masing-masing. Nah, tapi kan sudah punya kemampuan dasar menulis itu, sudah ada begitu ya, sudah baik. Oke, saya lanjutkan. Lalu
setelah disiapkan tadi ya kita boleh memulai menulis. Apa saja yang harus kita lakukan pada saat memulai? Tentu yang pertama kali kita harus bisa memilih tema. Ini saya ingat betul, ini pesan beliau tua, kita harus pandai memilih tema. Bagaimana cara memilih tema? Tema itu ya kalau bisa berkaitan dengan isu-isu yang hangat diperbincangkan. Kenapa ya? Karena akan berpotensi dibaca. Tujuan kita menulis itu kan untuk dibaca gitu ya. Saya yakin banyak penulis itu kalau ditanya kenapa menulis ya agar dibaca. Bagaimana cara dibaca agar dibaca orang? Ya sebisa mungkin mengangkat isu-isu tema gitu ya. Memilih tema yang memang hangat diperbincangkan orang banyak. Tema itu apa kan? Gambaran ya, gambaran dari tulisan kita ya, topik atau temanya begitu. Atau kalau memang tidak sedang hangat diperbincangkan, usahakan sifatnya universal. Universal ini tentu kita lihat dari sudut pandang berbeda ya. Mungkin bagi perempuan sifat universal itu yang berkaitan dengan perempuan. Bukan berarti laki-laki tidak membaca tulisan yang berkaitan isu-isu tentang perempuan, kan tidak ya. Tapi kan itu untuk kebaikan bersama. Kurang lebih begitu, banyak manfaatnya. Isu pendidikan universal ya. Isu ekonomi, isu kesehatan itu sifatnya universal, sehingga banyak yang berpotensi untuk tertarik membacanya setelah mau mengangkat tema yang universal atau tema yang hangat diperbincangkan. Tema ini saya pikir penting sekali memilih tema. Misalnya sekarang tentang tadi saya berbicara pendidikan terus ya, kebetulan background saya pendidikan. Boleh kita tema kesehatan, oke lah. Sekarang sedang agak naik COVID jenis Omikron misalnya ya. Lalu kita kebetulan paham masalah itu, kita seorang dokter begitu ya. Kita tentu bisa saja baik sekali kalau kita menulis opini tentang kaitannya pencegahan Omikron misalnya. Itu bisa saja. Tapi kan karena perlu lisensi kesehatan ini ya, tidak sembarangan menulis ya, tentu kapasitas dokter itu sangat tepat untuk menulis. Itu kan universal dan juga hangat diperbincangkan gitu ya. Dan banyak tema lain. Banyak tema-tema. Kalau ibu rumah tangga bagaimana Pak? Ya tadi tema-tema yang sifatnya universal. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita sebaiknya memang harus mencari data. Kenapa data ini ya? Data ini perlu sekali sebagai bahan dalam menulis opini. Tanpa data kita nggak jadi ilmiah lagi kan begitu ya. Tulisannya tidak berkualitas. Nanti kita akan cek contoh beberapa tulisan ya, opini yang saya maksud, yang mereka itu mencantumkan data-data yang akurat. Ingat, sumber data harus akurat, bukan asal-asal data. Data bisa berupa angka, bisa berupa pernyataan juga. Kalau memang tidak ada angka, oke lah, pernyataan tokoh bisa saja menjadi data. Atau kutipan dari media yang akurat itu juga bisa data ya. Bukan media-media yang misalnya blog gitu ya, WordPress, atau mungkin bukan keduanya, bukan sifatnya blog, sifatnya portal, tapi secara umum setelah kita cek ternyata portalnya itu lebih cenderung tidak adil, kurang lebih begitu ya, atau hanya memojokkan, artinya sifatnya mengangkat yang tidak baik misalnya. Itu kan tidak bisa dijadikan sumber data yang akurat. Itu kurang lebih masalah bagaimana mencari data akurat. Nah, kita bisa sharingkan nanti ya, kita bahas lebih dalam. Selanjutnya apa yang perlu kita cari, apa yang perlu kita lakukan, yaitu kita mencari dasar atau teorinya. Karena ini ilmiah ya, saya berbicara kebetulan di ranah pendidikan, itu penting sekali. Jangan sampai masalah yang ada, lalu data sudah kita dapat, tapi kita tidak tahu bagaimana sebenarnya teorinya atau pijakannya ya, pondasinya sebagai jalan kita untuk memberikan alternatif solusi. Nah, teori ini kan penting ya, untuk agar kita saat menutup opini tersebut bisa memberikan alternatif dari masalah yang sedang dihadapi itu. Kurang lebih begitu ya. Jadi saya harap dengan kata teori ini bagi para penonton maupun para peserta atau para anggota komunitas yang kebetulan tidak berprofesi di dunia pendidikan, dunia kedokteran gitu ya, ekonom dan lain-lain,
tidak takut ya dengan kata teori ini. Itu kan bisa saja kita cari ya, teori umum, kan ada teori umum, ada yang teori sifatnya detail gitu ya. Jadi dengan munculnya kata teori ini mudah-mudahan tidak menyurutkan kita untuk menulis opini gitu ya, yang saya maksud. Jadi ya bisa saja dasarnya dasar hukum, ya, dasar teori keilmuan, atau bahkan pendapat tokoh yang memang diakui keilmuannya, kurang lebih begitu. Oke, ada beberapa catatan juga sebelum menjelang kita menulis ya, persiapan ketika memulai itu. Yang pengalaman saya juga, kebetulan saya menulis, membantu menulis atau terlibat ya dalam penulisan beliau beberapa kali, termasuk ini apa yang saya lakukan kemarin. Jadi tulis ide apa saja yang muncul. Kita tulis ide apa saja yang muncul, kapan saja dan di mana saja. Ya, idenya muncul saya pas mau tidur, cepat saya catat di HP itu. Ya, kebetulan kita pas di luar ya catat di notebook atau di kertas. Beliau Dr. Aswandi itu selalu membawa catatan kecil di tas beliau atau di saku, yang saya sering lihat di tas ya. Jadi saat beliau ada ide, cepat beliau catat. Nah, karena ide itu kan kadang datang tanpa diundang begitu ya. Jadi pas saat kita kegiatan atau kita sedang aktivitas lain, ternyata ide itu muncul. Kapan saja, di masa cepat kita catat ide itu. Nanti baru dikembangkan gitu ya. Kemudian buat kerangka penulisan yang saya tahu, dan memang para penulis kurang lebih mengikuti pola ini ya. Judulnya dahulu, lalu siapkan kata pembuka. Biasanya kata pembuka itu diawali dengan kalimat-kalimat umum ya, biasanya kalimat umum atau inti dari tulisan dulu, nanti baru masuk ke pembahasan ya, ke isinya. Terakhir kalimat penutup itu biasanya identik dengan alternatif solusi, atau beberapa penulis itu membuat kalimat penutup dengan semacam kalimat yang penuh tanda tanya ya, atau kalimat yang apa bahasanya, menohok begitu ya, yang membuat kita terkejut. Jadi saya sering membaca catatan harian atau opini dari Pak Dahlan Iskan itu, salah satu tokoh wartawan Indonesia ya. Beliau background wartawan, jadi memang daya kemampuan menulisnya luar biasa. Nanti kita coba lihat tulisan beliau. Oke, ini ada beberapa catatan juga yang perlu diingat tadi ya. Tulis ide apa saja yang muncul, buat kerangka, memilih judul yang menarik ya. Judul yang menarik itu bagaimana? Saya ingat betul pesan Dr. Aswandi ya. Sebisa mungkin judul itu jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang. 1 sampai dengan 3 kata aja lah. Kenapa tidak panjang-panjang? Itu biasanya kalau terlalu panjang orang tidak terlalu menarik, atau orang tidak terlalu bertanya-tanya gitu. Harapannya dengan judul singkat itu kan membuat orang penasaran apa sih isinya gitu. Saya kemarin mencoba membuat judul Berpulangnya Guru Sejati ya, menurut saya cukup mewakili lah dari tulisan itu. Dan nanti kita coba lihat, apakah boleh lebih panjang? Boleh saja, judul utamanya mungkin 1 atau 2 kata, lalu diberikan tambahan subjudul, boleh saja, itu bebas saja sih ya, ada subnya begitu ya. Kemudian kita coba menulis semampunya, jangan menunggu aduh banyak ini, enggak, tulis saja semampunya. Itu pun yang saya coba lakukan ya. Dan yang tidak kalah penting, editing dan typing error atau mengedit tulisan atau check and recheck penulisan yang salah itu dilakukan setelah menulis draftnya. Jadi tulis saja terus, jangan langsung editing. Nanti saja editingnya, setelah tulis baru kita check and recheck. Kenapa? Itu tadi, karena kita memanfaatkan ide yang muncul. Jangan sampai ide itu keburu hilang lalu kita tidak bisa menulis lebih lanjut begitu ya. Nah, yang tidak kalah penting juga, jangan melakukan pengulangan yang telah dibahas. Kenapa? Itu berpotensi membosankan. Nanti kalau media yang kita approve, kita ajukan proposal, editornya membaca begitu ya, itu akan sedikit mengurangi ketertarikan dengan tulisan kita, karena dinilai membuang-buang waktu saja karena mengulang apa yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Ada beberapa contoh opini yang bisa kita jadikan contoh ya, nanti kita bisa jadikan bahan diskusi. Ini salah satunya. Saya sengaja, ini kan salah satu tulisan yang baru ya di Republika 10 Januari 2022. Judulnya Kegaduhan Keagamaan, kan cuma 2
kata ya, kegaduhan keagamaan. Maksudnya apa itu ya? Nah, ini ditambahkan kata kunci di sini. Kegaduhan keagamaan di medsos tak bisa dianggap sederhana jika tak ditangani seksama, berpotensi merusak persatuan bangsa. Ditulis oleh Profesor Abdul Mu'ti. Saya salah satu pengagum beliau ya, guru besar PAI dari UIN Syarif Hidayatullah, dan juga beliau Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Tulisan-tulisannya luar biasa, bagus. Juga Profesor Haidar Nasir, Ketua Umum Muhammadiyah, itu salah satu rujukan ya. Kemudian Kiai Haji Khalil Nafis ya, yang MUI, beliau juga tulisannya sangat bagus. Ini nanti file akan saya coba bagikan dan bisa diunduh di kolom deskripsi ya. Ini menarik, ini yang saya bilang tadi pembuka ya. Nah, ini biasanya kalimat umum. Pekan ini jagat maya gaduh oleh isu keagamaan. Pertama, kicauan disebutkan Ferdinand Huta Hayan ya, tentang dan seterusnya. Pada tingkat berbeda keduanya dapat dikategorikan ujaran kebencian. Nah, ini membuka kalimat umum tapi langsung disinggung. Apa maksud dari kegaduhan itu? Jadi, tidak bertele-tele dulu. Nah, ini apa ini? Diterangkan, menerangkan gitu kurang lebih ya. Karena yang kalimat umumnya di depan. Habis itu baru dijelaskan satu persatu. Yang tidak kalah pentingnya tadi saya menyampaikan ya, harus ada data dan harus ada teori. Ini sudah data tadi ya. Ini sudah ditunjukkan data pertama. Kicauan ini dari di Twitter ini kan data. Dan kedua, Ayang Utriza tentang PKS dan Muhammadiyah, nada nuansa. Nah, ini kurang lebih ini kan data ya. Kemudian tentang teori di sini ada ya. Brunensen et al. 2014 menjelaskan fenomena keberagaman ini udah teori. Ini pun ada teorinya ya. Jim Campbell nih dalam bukunya The Narcissist Epidemic ini juga teori. Ya, jadi ada fakta, ada data, ada teori. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita coba berikan analisa semampu kita tentu ya, sesuai keilmuan kita. Nanti akan saya baca sehingga kita bisa analisa ya. Ini karena masih belum selesai ini ya. Oke, nanti saya akan sharingkan. Jadi ada kurang lebih itu yang harus ada kurang lebih ya. Dari ada faktanya atau ada datanya, ada teorinya, dan ada kajiannya, ada analisanya, dan terakhir ditutup dengan alternatif solusi. Ini kita coba lihat contoh tulisan yang lainnya. Oke, ini ada media Indonesia, itu saya sangat tertarik ya, selalu memuat beberapa opini. Contohnya ini, kuasa perempuan ya, melihat Arab Saudi dan Indonesia. Ini opini tentang perempuan, saya memilih ini ya. Negara yang baik tentu di dalamnya tak lepas dari peran perempuan. Perempuan menjadi bagian penting dalam pembangunan melalui kecerdasan dan gagasan yang cemerlang. Ini pembuka ya, menggunakan kalimat umum, kalimat yang diakui oleh publik dan memang kalimat-kalimat yang diakui benar oleh pada umumnya orang, kurang lebih begitu ya. Nah, baru di sini dijelaskan. Misalnya ini ya faktanya, dukungan pada 20 Oktober 2020. Nah, ini kan fakta-faktanya ya. Nah, termasuk juga peran perempuan di Indonesia. Tadi di Arab Saudi, di Indonesia, fakta dan data. Nah, ini data ya, hasil muktamar. Nah, ini dikaitkan dengan kepengurusan Nahdlatul Ulama yang melibatkan 11 orang perempuan. Ini kan data ya. Nah, kemudian ada teori-teori juga. Nah, ini misalnya Warren dalam Susilo Kadir, ini kan teori. Sistem yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa tunggal menjadikan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat. Jadi data dikaitkan dengan teori, kemudian dianalisa. Nah, ini mah kita butuh banyak baca agar kita bisa membantu menganalisanya. Nah, dan terakhir biasanya kesimpulan atau ditulis dalam bentuk alternatif solusi. Jika perempuan-perempuan dari berbagai masanya saling menguatkan dalam aspek kesetaraan, gerakan atas penerimaan hak kuasa penuh kendali tubuh, pikiran, dan untuk maksimal potensi bagi Indonesia adalah tugas bersama menyukseskannya. Jadi
ada kesimpulan atau ada pesan yang disampaikan di bagian penutup. Ya, ini saya selanjutnya kita cek ada judul tulisan kemampuan adaptif, ditulis oleh Bapak almarhum Dr. Aswandi. Yang saya sampaikan di awal ya, jutaan tahun yang lalu di bagian beliau membuka dengan kisah. Bisa saja, boleh saja dibuka dengan kisah tentang dinosaurus dan kecoa. Ini tentang sikap ya dalam menghadapi perubahan. Diceritakan dinosaurus dan kecoa ini sama-sama hewan yang hidup jutaan tahun lalu, namun dinosaurus tidak mau dan tidak mampu menghadapi perubahan sehingga punah, namun kecoa mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan perubahan sehingga sampai hari ini ya. Ditambah teori-teori di sini ada buku Profesor Renal Kasali ya. Kemudian ada Robert Onstein ya, ada Maxwell ya, dan seterusnya. Ini teoritis. Lalu dijelaskanlah secara singkat prinsip-prinsip pembelajaran adaptif. Penulis jelaskan sebagai berikut. Jadi ada data, ada teori, dan ada yang dari penulisnya. Nah ini yang penting ya, bukan hanya kita tuliskan saja tanpa kita analisa tertentu gitu ya. Terakhir ini ya, dari pendapat pakar perubahan tersebut semakin jelas bahwa keberhasilan melakukan perubahan banyak ditentukan dari jawaban atas 3 pertanyaan, yaitu mengapa, bagaimana, dan faktor apa ya. Ini kurang lebih begitu. Jadi di bagian akhir itu bisa berbentuk kesimpulan atau bisa berbentuk rekomendasi ya. Ini contoh yang kedua. Nanti link ini akan saya bagikan sehingga Bapak Ibu ya, atau para ibu di komunitas ini khususnya bisa menganalisa lebih luas ya. Ini ada tulisan lagi yang ditulis oleh Pak Dahlan Iskan ya. Beliau ini cenderung opininya sangat nyaman dibaca begitu ya, karena tulisannya ini pendek-pendek, tidak panjang. Hampir sama dengan Bapak Dr. Aswandi ini ya, pendek-pendek. Jadi berapa kata begitu ya, atau 2-3 kalimat di enter ganti baris gitu, sehingga orang tidak bosan membacanya. Jangan terlalu banyak kata, sama dengan yang ditulis oleh Bapak Dahlan Iskan ini ya, nanti bisa dibaca. Ini kan pendek-pendek sekali. Setelah itu enter ya, pendek sekali enter. Dan di sini ada datanya, ada teorinya juga ya. Nah ini misalnya, ini kan data ya. Kemudian terakhir ada juga sifatnya saran kan begitu ya. Jadi opini ini memang tidak ada yang secara khusus, format khusus begitu, tidak ada. Namun kurang lebih yang harus dipenuhi tadi, ada pembukaannya, ada isinya, dan ada bagian penutupnya. Yang kemampuan penulis dalam menyajikan menggunakan bahasa-bahasa menarik ya, dengan cara tulisan paragraf yang tidak terlalu panjang. Nah ini menjadi tantangan bagi setiap penulis, khususnya penulis dengan rubrik opini di media massa. Bagaimana agar tembus media massa? Secara singkat saya tuliskan. Yang pertama, kita harus perbanyak membaca. Ya, baca itu bisa buku, bisa kita memperhatikan alam, memperhatikan sosial, memperhatikan pemberitaan, itu kan juga membaca ya. Banyak cara ya, banyak hal yang bisa kita baca. Lalu membaca isu-isu strategis, isu-isu yang terhangat. Kita pandai memutuskan, oh isu yang hangat nih, isu A, B, C, dan seterusnya, dan itu kita pilih untuk diangkat di opini gitu ya. Biasanya media massa itu akan lebih melirik tulisan yang mengangkat isu terhangat, karena niat mereka kan tanda kutip ya, biar terjual, biar dibaca. Nah salah satunya dengan mengangkat isu-isu hangat. Kita buat judul yang menarik. Orang kalau menarik judulnya, dia penasaran ya, dia ingin membacanya gitu ya. Kemudian buat redaksi tulisan yang mudah dibaca. Tadi sudah saya sampaikan, jangan terlalu banyak paragrafnya, tapi cukup 2 kalimat, 3 kalimat di enter. Nah itu lebih mudah untuk dibaca. Tidak perlu berkalimat-kalimat sampai 10 kalimat misalnya belum di enter juga, itu akan membosankan gitu.
Kemudian memahami konsentrasi media. Ini kita perlu tahu ya, ada media yang concernnya ke perempuan, ada concern ke anak, ada isu sosial. Tapi kalau koran khususnya, ya apalagi yang di Pontianak kita tahu itu umum ya, karena media umum jadi bisa saja isu apa saja, kesehatan, pendidikan, ekonomi, ya, teknologi dan seterusnya ya, bisa dimuat. Kemudian kalau bisa lebih baik kita memiliki kontak penanggung jawab dari rubrik opini itu ya, kan ada di situ tertulis ya, di opini hubungi ya, kita harus simpan nomor itu, jangan sampai kita nggak tahu mau kemana kirim naskahnya ya. Jadi kata kuncinya memulai ya, menulis opini, setelah ditulis kita kirim, setelah kirim lupakan, nggak usah kita tunggu-tunggu nanti bagaimana ya, itu akan menjadi beban kita kalau kita harus memastikan menunggu gitu ya, kapan harus dipublikasi. Toh biasanya kalau kita punya kontak nanti akan dikonfirmasi kalau tulisannya itu sudah terbit begitu ya. Nah, yang paling penting sebagai penutup yaitu tulis apa yang Anda kuasai dan kuasai apa yang Anda tulis. Nah, ini saya tanamkan kepada diri saya ya, kadang saya pun belum berani menulis lebih banyak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat terus belajar, terus berproses. Karena ini tadi, tulis apa yang Anda kuasai dan kuasai apa yang Anda tulis. Kita sebaiknya menulis sesuai apa yang kita kuasai. Tentu sesuai profesi masing-masing baiknya, atau kalaupun bukan profesinya tapi kita menguasai materi yang atau tema yang akan kita tulis. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan lanjutkan di diskusi dan menganalisa opini-opini yang ditulis oleh para penulis yang jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.